al-kaifiyatul masnunah lil gusli. Ini tata cara mandi sunnah, ya. Baik, maaf, tata cara sunnah di dalam mandi, bukan mandi sunnah ntar jadi nggak dimandi wajib. Tata cara yang sunnah, yang disunnahkan di dalam mandi, baik mandinya hadas besar ataupun mandi sunnah seperti mandi Jumat, sama aja. Sama, kalian sholat sunnah, sholat wajib, wudunya sama gak? Sama. Apakah kalau sholat wajib wudunya beda? Apakah sholat sunnah wudunya beda? Tidak. Begitu juga, ya, kita mandi sunnah atau mandi wajib. Mandi sunnah seperti sembayang, mau sembayang Jumat, sembayang 2 hari raya, menghadiri majelis-majelis ilmu, mau ada maulid, gak apa-apa. Mandi setelah sholat mengurusin jenazah. Habis mandi jenazah kita mandi tuh, yang habis ngurusin jenazah mandi, karena lemes tuh habis begitu, ya kan? Nah, ini yang udah pernah mandiin orang mati, belajar anak-anak, ya. Nah, itu yang sunnah. Adapun yang wajib seperti jima, ya, dan yang lain-lain yang sudahnya. Nah, maka cara mandinya sama gak? Sama aja. Ya, kali kalau yang sunnah kuping nggak apa-apa, enggak, ya, sama. Jadi antara mandi wajib dan mandi sunnah. Nah, di sini ada tata caranya. Yang wajib sudah tadi, yaitu niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, ini yang sunnahnya bagaimana nih? Yang kita ikutin nih, ya, dari ulama-ulama, tentunya semuanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tata cara yang disunnahkan di dalam mandi, sunnah-sunnahnya di dalam mandi wajib ataupun mandi yang sunnah. An yuzilal qadzara qablahu, bahwasannya dia menghilangkan kekotoran sebelumnya. Jadi sebelum dia mulai kepada pokoknya, yaitu mandi yang wajib, mandi mengangkat hadas besar, atau mandi yang sunnah seperti mandi Jumat, maka terlebih dahulu bersihkan tuh kekotoran, ya, yang ada di tubuhnya. Umumnya di kelamin. Seperti apa? Min mani, seperti air mani. Bukan najis, di sini nggak dikatakan najis. Yang keji, yang kotor, geli. Ya, mani najis gak? Enggak. Inti aja kadang geli, apalagi orang lain. Nah, jadi yang dibersihkan itu mani au najasah tuh, atau juga seperti yang najis. Apa? Kau baulin, seperti kencing. Ini kan bekas kencing ada, kan kita disunahkan apa? Kencing dulu. Au ghairi zalik, atau yang dari itu, seperti apa? Madi. Ya, dan yang lain-lain dah. Ya, yang lain-lain dibersihkan terlebih dahulu, cuci. Yang kedua, an yastaqbilal kiblah. Nah, mulai menghadap kiblat, ya. Ini sunnah. Kalau nggak bisa ngadep kiblat, yang kadang-kadang, wah, showernya sebelah sini nih, kayaknya mandinya susah. Ya, nggak apa-apa kalau ngadep kiblat. Wa ya'tiya bil basmalah, mendatangkan dengan baca bismillah. Basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pokoknya permasalahan kalau mandi di luar. Kalau mandinya di dalam kamar mandi, ya di hati, jangan disebut. Ya, bismillahirrahmanirrahim, mau kamar mandi, apalagi ada WC-nya. Ya, jadi dalam hati. Mulai dengan bismillah. Boleh juga inti ketika mau masuk, karena ada bacaannya. Ya, masuk kamar mandi di luar. Ya, karena ini belum mandinya belum nih. Summa siwak, kemudian bersiwak. Ya, tuh, siwak bukan hanya untuk sholat, banyak diantaranya baca Quran, bangun tidur, mau tidur, dan termasuk mau wudhu, dan juga mau mandi wajib atau mandi sunnah, bersiwak. Summa ghaslil kafain, kemudian membasuh 2 tangan. Ya, membasuh dua tangan. Nanti banyak air, alhamdulillah. Oh, zaman dulu gimana itu? Ya, ambil di sendok mereka, itu diambil tangan. Sumal madmadah, kemudian berkumur. Sumal istinsyaq, kemudian masukkan air ke dalam hidung. Salasa, ya. Wa yanwiya bidzalika sunanal wudu, dan niat yang demikian itu tuh sunnahul ghusli, niat mandi, sunnah mandi. Nah, itu dapat sunnahnya. Sama seperti ketika wudu. Nah, supaya dapat sunnah wudu, kita wudu itu kan wajib, yang
muka, tangan, yang 4 anggota itu. Nah, yang sunnah-sunnah kan ada seperti kuping, kumur-kumur dan sebagainya. Nah, ketika membasuh tangan kita niat sunanal wudu. Nawaitu sunanal wudu. Aku niat sunnah wudu. Maka yang kita basuh dari wudu ini dapat pahala. Nah, begitu juga ketika kita mau mandi, niat juga di situ, niat sunanal gusli. Karena kita belum masuk mulai itu, baru yang tadi tuh, niat deh. Yang demikian itu sunanal gusli. Jadi inti tadi membasuh 2 tangan, kemudian kumur-kumur, masukkan air ke hidung. Ya, sama aja deh ketika basuh tangan inti niat sunanul wudu. Ya, sunanal gusli. Jadi ingat ke wudu lagi, sunanal gusli. Karena itu mau mandi mandi wajib. Kan ada yang sunah-sunahnya biar dapat. Ya, sudah. Wa an yaksila farjaihi wa ma hawalaihima. Kemudian membasuh kedua farjaihi. Kedua farji, kedua kemaluan. Yaitu hawalaihima, sekitar kemaluan. 2 kemaluan tahu kan? Depan sama belakang. Ada kubul, ada dubur. Kubul kayak gobil depan, dubur adbar belakang. Ya, jadi akhirnya jadi apa itu? Jadi farji, ya. 2 kemaluan depan, 2 kemaluan depan dan kemaluan belakang, wama hawalaihima, dan sekitarnya. Tuh, dibasuh. Ya. Biniatin, dengan niat raf'al janabah anhuma. Dengan niat. Nah, jadi maksudnya apa? Kalau kita udah niat, kan kita habis itu wudu. Habis itu kita mandi, nggak pegang lagi kelamin. Tuh. Jadi ketika udah selesai mandi, tinggal sembahyang udah, nggak pakai lagi wudu. Kenapa? Udah berwudu, nggak pegang lagi kelamin karena udah dibacain. Kalau yang mau simpelnya tadi yang wajib, udah niat, udah selesai, ntar wudu lagi. Itu udah kobok-kobok. Paham tuh ya? Nah, kalau ini apa? Mulai dulu tuh. Ya, setelah bersihin tuh, makanya mandi ini bersihin dulu sebelumnya. Jangan sekalian niat. Kenapa? Karena belum bersih. Makanya awal apa? Bersihin dulu tuh, ya. Apa yang kotor-kotor di mana aja ya, namanya maaf ya, mungkin ada di pipi tuh mana ya, ada di sini mazi kemana-mana ya. Kalau udah nikah udah tahu deh ya, kan ada mazi masih tahu kan, mazi najis bukan? Najis. Bersihin dulu tuh yang kotor-kotor, kencing dulu, udah biasa istinja, udah selesai cebok, udah selesai bersihin. Nah, udah selesai kemudian kita cuci tangan, bersiwak, baca bismillah dalam hati, kumur-kumur, masukkan air, istinsaq, masukkan air ke hidung. Nah, kemudian membasuh 2 farji dan sekitarnya. Ya, termasuk apa nih? Maaf, pantat, ya, bokong, ya, selangkangan sini nih yang sekitarnya. Biniatin, dengan niat raf'al janabah. Di sini raf'il janabah, ya, tapi kalau niatnya nawaitu raf'al janabah. Anhuma, ya, dari duanya. Niat mengangkat janabah dari keduanya nih, ngangkat farji dan sekitarnya tuh, ya. Raf'al anhuma kepada anfarjaihi, mengangkat janabah atas kedua kemaluan. Au biniatil guslil masnun, atau niat guslil masnun, nawaitu guslal masnun ka guslil jumu'ah. Kalau memang mandinya Jumat, kan mau mandi Jumat tuh sama kayak seperti ini. Ya, kalau mandi Jumat kan nggak ada kekotoran ya, paling istinja aja udah selesai. Nah, artinya inti mulainya itu basuh kelamin, gunanya nanti nggak pakai wudu lagi nanti setelah mandi selesai, karena ini mau wudu. Paham nggak nih kira-kira? Ya, gitu. Jadi niatin janabah kalau mandi wajib, niatin mandi sunnah kalau mandinya adalah untuk hari Jumat atau hari raya, atau yang mandi sunnah yang nanti insyaallah minggu yang akan datang tentang mandi sunnah. Banyak di sini mandi sunnah, ya. Udah selesai. Nah, lain nanti. Di situ makanya biniati raf'il janabah, dengan niat mengangkat janabah anhuma, atas dari keduanya, yaitu farji depan, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Oke. Kemudian keempat, al wudu. Nah, sekarang berwudu, goblahu. Tuh, sebelum mandi, kamilan secara sempurna. Apa kamilan secara sempurna? Ai bisunanihi, dengan sunah-sunahnya. Ya, wudu yang dikatakan sempurna itu adalah bukan hanya sekedar yang wajib, tapi juga yang sunnah beserta
adabnya. Itu pahalanya besar. Wa yudus siwak wa ghusl kafain, biasa tuh ya mengulang lagi dengan siwak ya. Sunnah mau wudu siwak, sunnah mau mandi siwak. Waduh, siwak itu terus tuh. Gimana gigi nggak cemerlang? Lah kita kagak cemerlang, siwak kagak, rokok iya, gosok gigi obang. Oben. Udah ya, cakep. Islam tuh ngajarin cakep ya. Lagi ngelatin gigi nggak usah pakai gigi kawat lah, bentar-bentar nyiwak. Apalagi kalau kita ke Mekah Madinah ya, itu siwak udah kayak rokok, digigit-gigit aja udah, megang-megang siwak udah ya, bentar-bentar begini. Itu kan dorong gigi. Waduh, ajaran Islam luar biasa. Dari segi apapun juga indah, menyehatkan, membawa keberuntungan, bukan hanya akhirat, dunia akhirat. Harus punya keyakinan. Nah, kalau kita belum sanggup mengerjakan yang sunnah-sunnah, ya kita ngakuin diri kita masih berat, tapi minta hidayah. Jangan ada sunnah ini, kagak, keberuntungannya dunia akhirat. Tapi jangan lupakan, dahulukan dulu yang wajib. Paham ya? Gitu. Setelah itu Anda lakukan yang wajib, maka perbanyaklah yang sunnah. Nah, sudah ya. Wudhu secara sempurna dengan sunnah-sunnahnya. Selesai sudah wudhu, nggak dibahas karena di bab wudhu sudah selesai. Kalau dia baca wudhu lagi, panjang lagi. Wudhu kelar, sudah. Nah, mulai wa ghuslal kafain. Ya, ini diajarin juga nih yang sunnah-sunnahnya, yaitu dengan siwak, ghuslal kafain, membasuh dua telapak tangan, wal madmadah, kemudian berkumur wal istinsak, memasukkan air ke hidung, wa yalzamuhu. Nah, ini juga nih jadi kewajiban buat kita. Wa yalzamuhu an yastura indahu sawataihi, melazimkan menutup ya indahu di sisinya ini sawataihi, yaitu ketika kita mandi ya ataupun wudu, apalagi wudu terutama wudu nih ya, melazimkan yasturu indahu ketika wudu, melazimkan menutup ketika wudu sawataihi, kedua kemaluannya. Tuh yang tadi ya, dua kemaluan. Sawataihi ini di sini adalah ya, mana dia tuh? Satu, li'annal aura fil khalwa hiya sawatan, bahwasannya yang namanya aurat itu di dalam kesunyian, di dalam kesendirian adalah dua kemaluan nih. Sawatan tuh, itu aja tuh kalau sendiri. Paham nggak nih ya? Kalau depan orang laki-laki antara dengkul sampai pusar, tapi kalau sendirian, nah maka yajibu tuh, maka wajib hukumnya. Makanya yang wudhu telanjang, ada orang nanya misalnya wudhu telanjang boleh gak? Nggak boleh, nggak punya adab. Karena di sini yajib, maka wajib satruhuma, menutup keduanya, kubul dan dubur, kemaluan depan, kemaluan belakang, indal wudu qoblal gusli, fayajibu satruhuma indal wudu qoblal gusli, wajib menutup aurat kemaluan depan dan kemaluan belakang ketika wudu sebelum mandi, minimal pakai celana dalam. Nah, itu kan menutup kemaluan depan minimal tuh. Jadi jangan sampai telanjang dalam keadaan wudu. Kalau inti memang mengerjakannya tadi seperti ini. Beda kalau inti mandi, udah selesai, udah pakai handuk, pakai sarung kan ya, baru wudu, nggak jadi masalah. Tapi kan inti lagi mandi sembari wudu, paham nggak nih? Ya, jangan sekalian lagi mandi nih, wudunya telanjang aja udah. Nah, ini yang repot. Jadi biar diamalin tuh, agar ditutup. Nah, belajar juga kalau ulama-ulama mandi lebih hebat lagi, bukan hanya pakai celana dalam, ya pakai gamis yang longgar, aurat aja nggak kelihatan dirinya, apalagi lihat aurat orang. Kalau kita udah sehari-hari, ya makanya jangan pernah menghina ulama, menghina orang-orang besar. Wah, kita segitunya aja nggak ada apa-apaan ya. Idlah hajah lahu fi kasfihima. Nah, jadi wajib menutup keduanya ketika wudhu sebelum mandi tuh, keduanya itu ketika tidak ada hajat di dalam membukanya. Nggak ada hajat. Kalau ada hajat boleh gak? Boleh kalau inti mau kencing. Masa kencing di celana dalam? Tuh, kan ketika ada hajat boleh. Tapi ketika tidak hajat, jangan dibuka-buka. Ya, minimal punya celana kolor. Boleh gak punya celana kolor? Boleh, jangan dipakai di luar.
Jangan buat nongkrong, jangan buat ini, jangan buat di rumah juga jangan. Karena anak-anak kita jangan diajarin kita pakai celana pendek. Tapi itu celana pendek gantung di kamar mandi. Jadi ketika sarung ganti pakai celana bola tuh kolor. Ah, lo mandi deh, belajar gitu. Kita juga mau belajar begitu. Jadi bisa kita dalam kesendirian pun bisa menutup aurat. Ya, karena orang-orang hebat begitu, bukan hanya di depan orang dia berbuat, tapi ketika nggak ada orang dia tetap berbuat taat kepada Allah. Ya, ini pembelajaran khususnya bukan orang lain, buat diri kita. Ya, jadi itu wajib. Baik. Niat hadzal wudu. Ya, ini niat ketika wudu. Ya, in kana muhdisan hadasan asghar fayanwi raf'al hadas. Yang kedua, wa in kana ghairu muhdis hadasan asghar mutawadian fayanwi sunnatal ghusli.